Alhamdulillah pada malam hari ini malam yang sangat berbahagia dan insya Allah akan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang merupakan salah satu ajaran dari para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yaitu terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan para orang-orang yang mengaku zuriyah daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah, yanbaghi li kulli ahadin an yakuna lahu ghairatun fi hadha an-nasab asy-syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi siapa saja umat Islam untuk mempunyai kecemburuan kepada nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhabtih, dan harus menelitinya. Hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin, sehingga tidaklah sembarangan seseorang mengaku keturunan Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan benar. Ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya bacakan di dalam muqaddimah, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Sebut mereka dengan leluhur mereka, dengan ayah-ayah mereka. Kalau kalian tidak tahu ayah mereka, leluhur mereka, garis keturunannya ke atas, wa ikhwanukum fid din, mereka tetaplah merupakan saudara kalian. Panggil saja saudara, ya akhi, ya ukhti. Wa mawalikum, atau dipanggil dengan kalau dulu Maula Ibni Umar misalnya, wahai anak buahnya Pak Umar, atau dengan kata-kata yang penuh penghormatan lainnya. Bagaimana dengan sesuatu yang telah terjadi dari apa yang telah kita yakini? Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum, dan tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian dulu salah. Itu namanya sudah syuhra dan istifadah, tapi salah. Walakin, tetapi yang berdosa itu ma ta'ammadat qulubukum, sesuatu yang telah tahu namun sengaja kita tidak mau menerima pengetahuan itu. Itulah yang kemudian berdosa. Lalu apa? Nasab apa? Nasab siapa yang mengaku turun Nabi? Kemudian saya teliti. Yang saya teliti adalah nasab-nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Siapa dia? Yaitu dari suatu klan yang disebut dengan klan Ba'alwi, atau mereka memperkenalkan diri mereka di Indonesia dengan sebutan Bib, Beb, Habib. Karena mereka itu adalah merupakan sebuah klan yang anggota-anggota mereka rajin di media sosial menjual, mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Maka ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki. Aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Aku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI. Kodok katanya.
Ngaku cucu Nabi Kiai Ma'ruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Macam-macam. Inilah yang terjadi, kemudian sampai membuat saya penasaran. Apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Apalagi sebagian mereka yang punya duit sedikit menampakkan kekayaannya, flexing di media sosial. Baru punya mobil, baru diperlihatkan. Dia seperti bos, anak buahnya sudah nyiapin jaket. Dia mau masuk mobil, jaket di ini dulu. Ini orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Tapi orang yang sok kaya dengan mengaku cucu Nabi tidak malu memperlihatkan di media sosial YouTube dan Facebook. Kemudian mereka berusaha untuk menjaring anak-anak Indonesia, terutama yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, untuk masuk ke dalam lingkar mereka, kemudian didoktrin dengan sedemikian rupa. Akhirnya dengan kedok Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kemudian madhabnya madhab Syafi'i, anak-anak NU di Indonesia banyak yang masuk link mereka. Di dalam pengajian itu sedikit saja NU ada kesalahan, mereka doktrin jamaah mereka untuk apa? Untuk membenci para petinggi NU. Kejadian hasil muktamar atau hasil basul masail di Banjar tentang panggilan non-muslim untuk orang-orang saudara kita yang bukan beragama Islam. Hasil keputusan muktamar NU, basul masail, muktamar apa muktamar itu? Muktamar, Kombes di Banjar, hasil basul masail Kombes di Banjar, itu membuat sebuah keputusan bahwa panggilan kafir kepada saudara-saudara kita yang non-muslim di Indonesia ini merupakan panggilan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita adalah negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian mereka menyerang ini hasil keputusan basul masail NU sedemikian rupa dan mencaci maki tokoh-tokoh NU yang jamaah itu adalah orang-orang NU. Ini yang terjadi